Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Agung Andra Puspita Manggiasi. Saya merupakan guru di SMK Wisata Harapan Masa Beji, Depok, dan saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Hari ini saya akan melakukan praktik kegiatan pembelajaran atau yang disebut dengan peer teaching dalam rangkaian perancangan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kayaknya kurang semangat nih kalau Bu Andra bilang selamat pagi. Anak-anak jawabnya pagi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ini gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bu Andra mau mengingatkan nih, dalam masa pandemi sekarang ini, jangan lupa prokesnya ditaati ya nak ya, 3M. Kita berdoa dulu ya. Boleh siapa yang memimpin doa? Mungkin Mika mimpin doa? Siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Berdoa selesai. Kita lihat semuanya penampilannya udah memakai seragam dengan rapih ya, dengan baik. Terima kasih untuk groomingnya. Lalu Bu Andra akan mengecek kehadiran. Ini ya, satu persatu Bu Andra akan panggil. Andita Galuh. Oke, siapa yang biasa atau sering memasak telur di rumah? Saya Bu, dar, omelet. Sekarang Bu Andra mau tanya nih, kira-kira ada yang masih ingat nggak sih telur itu termasuk bahan makanan apa? Hewani Bu. Apa nih, siapa yang masih ingat jenis-jenis dari telur? Saya Bu, telur ayam kampung, telur ayam Eropa, telur puyuh, telur bebek. Lalu yang ketiga nih ya, apa atau siapa yang masih ingat struktur dari telur? 3 bagian struktur. Saya telur, putih telur, dan kuning telur. Masih ingat pelajaran kelas 10 ini di mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan di kelas 11. Bu Andra izin ya untuk share PPT ya. Tahukah kamu perbedaan kedua telur di samping? Di sini ada Bu Andra menyajikan 2 piring telur. Ada yang tahu perbedaannya? Putih telurnya, Bu. Putih telur Kenapa Bu? tuh Astari? Putih telurnya kenapa Astari? Yang satu sudah encer, Bu. Jadi di situ warnanya hampir sama dengan warna piringnya. Terus yang satu lagi masih agak kental, Bu, putih telurnya. Kuningnya, Ibu, kuningnya beda itu. Oke ya, kita cek di slide berikutnya. Terima kasih buat Astari dan Taswanti ya. Berdasarkan kedua gambar yang tadi, ada yang tahu cara memilih telur? Digoyang-goyang, Bu. Digoyang-goyang. Ya. Ini judul kita hari ini yaitu hidangan dari telur. Di mana kompetisi dasarnya yaitu 3.7 menganalisis hidangan dari telur dan 4.7 membuat hidangan dari telur. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, setelah siswa berdiskusi tentang pembahasan dari telur, siswa dapat memilih telur yang baik dengan tepat. Yang kedua, setelah siswa berdiskusi, siswa dapat memilih alat dalam pembuatan hidangan dari telur dengan tepat. Dan terakhir, setelah siswa berdiskusi, siswa dapat merinci fungsi alat dalam pembuatan hidangan dari telur dengan tepat juga. Materi yang akan Bu Andra sajikan pada hari ini yaitu sekilas tentang telur. Lalu yang kedua adalah metode memilih telur. Yang ketiga alat-alat pembuatan telur. Yang keempat adalah fungsi pembuatan telur. Metodenya yang Ibu Andra pakai yaitu ada ceramah, penugasan, eksperimen, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Di slide yang pertama ini ada definisi dari telur, struktur fisik telur. Selanjutnya adalah nilai gizi telur. Lanjut kegunaan telur. Ya. Lalu telur ayam ras atau telur ayam negeri dan telur ayam buras ya. Bisa dilihat juga dari gambarnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Telur yang baik. Yaitu yang pertama, rongga udaranya kecil. Lihat di gambar paling atas. Ya. Yang kedua, kulit telur mulus dan mengkilap. Lihat gambarnya yang di tengah.
Lalu yang ketiga, kuning telur berada di tengah-tengah dan tidak bergerak bebas. Ini contoh gambarnya. Sama dengan gambar yang sebelumnya. Ini yang sebelah kiri ya, betul ya? Iya, yang Berikutnya adalah cara memilih telur yang baik. Ada 5 metode yang bisa kalian gunakan. Karena biasanya kamu tanpa memilih ini baik atau enggak sih telur. Yang pertama, lihat kondisi fisiknya. Di sini Bu Andra ada telur ya. Lihat kondisi fisiknya. Terlihat nggak telurnya? terlihat, Bu. Ya, di sini lihat kondisi fisiknya. Ini dia mulus atau tidak? Kulitnya mengkilap atau tidak? Ya, ada retakan atau tidak? Kalau ada retakan, baiknya dibeli atau tidak? Dipilih atau tidak? Tidak. Yang kedua adalah telur tidak berbunyi jika digoyang-goyangkan. Kalau tidak ada suaranya, berarti dia telur yang baik. Yang ketiga adalah kuning telur masih bulat dan terletak di tengah-tengah. Contohnya gimana caranya? Yaitu dipecahkan ke dalam piring. Yang keempat dengan cara meneropong ya. Kalau nggak punya senter di rumah, kamu pakai senter apa? Senter handphone. Semua punya handphonenya ada senter kan ya? Alhamdulillah. Ada Ibu. Ada Bu. Ada. Lalu yang kelima dengan cara menenggelamkan dalam air. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Saya Bu, Ya. alatnya apakah hanya senter aja Bu yang bisa digunakan untuk meneropong Bu? Ya, selain senter handphone atau lampu senter, bisa juga kamu memakai lampu 5 watt. Begitu ya, sekali ya. Ya tadi Ain mau nanya? Iya Bu, mana Bu cara milih telur ini Bu yang dengan cara meneropong gitu Bu sama tanda telur yang bagus Bu? Jadi di sini Bu Andra adanya senter handphone ya. Ini Bu Andra akan contohkan. Ini di center, didekatkan. Ya, didekatkan. Kalau tidak ada bayangan kuning telur di pinggir-pinggir, ini artinya kuning telurnya masih ada di tengah. Iya Begitu. Bu, ya Bu. Ya. Kalau dia ada bayangan kuning telur di pinggir, berarti dia sudah tidak fresh, ya, karena tidak ada di tengah telur. Biar lebih jelasnya, kita lihat videonya aja ya. Kembali lagi, masak nanti. Tadi videonya ya nak ya. Dari kita memilih telur, udah tahu memilih telur yang baik, mana yang tidak baik, kita ke metode pengolahan hidangan telur. Di sini ada beberapa alat yang digunakan dalam mengolah hidangan dari telur. Jadi sekarang Bu Andra menugaskan kalian untuk berdiskusi dan melakukan eksperimen ya. Jadi kalian sekelas silakan membentuk kelompok yang berisikan 4 orang. Ya. Ini tugasnya ngapain? Ada di LKPD-nya. Nanti Bu Andra akan bagikan ya di grup WA anak diskusi ya. Tugas yang pertama, setiap kelompok mengetes telur yang telah disiapkan. Yang kedua, setiap kelompok mengidentifikasi telur yang baik dan yang tidak baik dari telur yang telah disediakan. Yang ketiga, setiap kelompok menelaah fungsi dari alat yang digunakan untuk membuat hidangan dari telur. Setiap kelompok menuliskan hasil identifikasi pada lembar kerja. Setiap kelompok mempresentasikan. Kemudian LK-nya dikumpulkan kepada Bu Andra ya. Anak-anak sudah membawa peralatannya belum? Sudah Ibu. Sudah Bu. Coba Bu Andra cek. Telur Bu, 2 Bu, telur. Jadi kita membandingkan 2 telur ayam negeri ya. Silakan anak-anak untuk bereksperimen. Ada yang kesulitan dalam meneropong mungkin? Ya, ada yang sudah dengan cara menenggelamkan? Kenapa Seprina? Telur saya bunyi-bunyi kayaknya nih Bu. Oh, berarti nggak bagus ya Bu? Iya. Jangan dikonsumsi nanti kayak kalau udah nggak bagus jangan dikonsumsi. Coba sekarang diteropong. Bisa Setio? Bisa neropongnya? Cuma terang aja Ibu. Cuma terang. Berarti kalau terang itu tidak ada bayangan, berarti telurnya. Berarti Iya. Bu Guru, ini punya saya Bu Guru. Oke. Oh iya, Kris, gimana? Tenggelam. Berarti telurnya segar ini Bu Guru. Tenggelamnya berdiri atau rebah? Tidur.
Segar ya Bu. Bagus, masih fresh. Ya, silakan anak-anak untuk menuliskan hasil eksperimennya di LK ya. Baik Bu. Untuk yang fungsi peralatan bisa anak-anak cari juga di internet ya, fungsinya apa ya. Ya, mencari sumber buku elektronik ya atau di web-web lainnya. Ada yang sudah selesai mengisi LK-nya? Boleh, Sabrina duluan. Nah, peralatan beserta fungsinya ya. Kalau pen fungsinya ini alat untuk membuat omelet dan scramble egg. Ya. Kalau kompor udah jelas kan Bu, kita buat masak. Iya, betul. Kalau panci untuk membuat apa ya, panci? Kalau panci buat ngerebus telur Bu. Rebus telur ya, untuk boiled egg namanya. Oke, bagus, Sabrina. Good. Iya. Ada lagi yang hasil eksperimen, siapa yang mau mempresentasikan? Boleh Astari ditampilkan ya, Nak ya. Baik, hasil pengamatan untuk buat telur dari pengamatan. Ya, bagus ya. Berarti Astari sudah bisa memilih ya, memilih telur dengan metode-metode yang tadi ya. Bu Andra harap nanti teman-teman atau Astari sudah bisa memilih telur yang baik dan yang tidak baik. Kita kasih applause dulu buat teman-teman yang sudah presentasi. Berdasarkan dari kelima metode pemilihan telur, menurut anak-anak nih, mana yang paling efisien sih? Digoyang-goyang Bu. Digoyang-goyang. Ya. Nah, digoyang-goyangkan, kita bisa mengetahui dia telurnya baik atau tidak. Kalau yang lain kan masih pakai alat ya, pakai media. Setelah ini, Bu Andra akan memberikan kuis ya. Ada di Google Form, nanti linknya akan Bu Andra kirim ke grup WA. Tolong dikerjakan. Hanya 5 soal ya. Bu Andra harap anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik dan benar semua ya. Begitu. Baik Bu. Jadi, Bu Andra di sini akan berikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini, yaitu telur itu termasuk bahan pangan, protein hewani, ya, yang biasa dikonsumsi oleh kita semua, betul ya? Iya Bu. Jangan lupa memilihnya dengan 5 metode tadi, tapi kalau tidak bisa, yang paling efisien yaitu menggoyang-goyangkan. Kemudian memasaknya dengan metode-metode, ada yang telurnya utuh, ya, ada yang kuning telur dan putih telurnya dicampur, ada juga yang sebagai hiasan saja. Gitu. Terus untuk peralatannya yang sesuai standar yaitu ada panci, ada kompor, ada pen, ada wooden spatula, lalu ada egg holder, penyajiannya sampai ke dinner plate ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang telur? Cukup Bu. Tidak Bu, cukup. Ya. Oke, Bu Andra mau tanya sekali lagi. Dalam pembelajaran hari ini, apa sih yang kalian dapatkan? Cara memilih telur yang benar Bu. Telur Bu. Cara memilih telur. Oke ya, cara memilih telur yang baik dan tidak baik. Bu Andra dan guru-guru yang lain berharap nanti kalau ketika praktek ada telur, ada bahan telurnya, anak-anak bisa memilihnya dengan baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai kegiatan pembelajaran kita. Jangan lupa dikerjakan kuisnya setelah ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak materi Bu Andra hari ini. Jangan lupa kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Galuh mungkin boleh mimpin doa. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, terima kasih Galuh. Pekan depan kita masih dalam materi hidangan dari telur ya. Tetap semangat. SMK Bisa. 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 Oke, tepuk tangan buat semuanya. Sampai ketemu lagi ya.